Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Kumalasari, dengan NIM E1C01927. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dengan judul Akad Salam. Langsung saja, yaitu pengertian akad salam. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka atau di awal, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Menurut PSAK 103, salam didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan dengan penerimaan di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari resiko yang merugikan dalam akad ini, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. Lalu, adapun sumber hukum dari akad salam ini yaitu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, kita akan membahas jenis akad salam. Terdapat dua jenis akad salam di sini, yaitu yang pertama, salam biasa. Salam biasa adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka atau di awal, secara dilakukan di kemudian hari. Di sini dapat kita lihat ilustrasinya dengan keterangan nomor 1 yaitu pembeli dan penjual menyepakati akad salam tersebut. Keterangan kedua, pembeli membayar kepada penjual. Dan keterangan ketiga, penjual menyerahkan barang yang dijualnya. Untuk jenis akad salam yang kedua yaitu salam paralel, yaitu antara pemesan, pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain terlebih dahulu untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Dapat kita lihat ilustrasinya di sini. Prosedurnya itu sama dengan salam biasa, hanya prosedurnya di dalam prosedurnya itu melibatkan tiga pihak atau pihak lainnya. Selanjutnya, ada rukun dan ketentuan dalam akad salam. Ada 3 rukun di dalam akad salam, yaitu yang pertama pelaku, objek akad, dan ijab kabul. Untuk pelaku, ketentuannya terdiri atas penjual dan pembeli, dan harus cakap hukum serta balik. Lalu, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal saham di dalam akad tersebut. Yang ketiga ada ijab kabul, pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, maupun korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Untuk ketentuan lainnya yaitu ketentuan syariah modal salam. Modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya. Lalu, modal salam berbentuk uang tunai dan modal salam diserahkan ketika akad berlangsung. Tidak boleh utang atau merupakan pelunasan piutang. Sedangkan ketentuan syariah barang salam yaitu barang tersebut harus dapat diidentifikasi, mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas. Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi atau ditakar atau ditimbang. Lalu, waktu penyerahan barang juga harus jelas. Barang tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi fas atau rusak, dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterimanya. Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khiar atau memilih untuk menerima atau menolak. Selanjutnya, apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran. Lalu, apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau menerimanya. Apabila pembeli menerima, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga. Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo, asalkan disetujui oleh kedua pihak dan dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan.
dan tidak boleh menuntut penambahan harga. Lalu, penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak dibolehkan secara syariah. Kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain, dan apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah. Selanjutnya berakhirnya dalam akad salam, yaitu pada saat barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad tersebut. Lalu, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, tetapi pembeli menerimanya. Dan yang terakhir adalah barang diterima. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkan sebelumnya. Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK 103, yaitu akuntansi untuk pembeli membahas mengenai pengakuan piutang salam, pengukuran modal usaha salam, penerimaan barang pesanan, denda yang diterima dan diberlakukan, penyajian, serta pengungkapan. Sedangkan untuk akuntansi untuk penjual, yaitu membahas mengenai pengakuan kewajiban salam, pengukuran kewajiban salam, kewajiban dalam dihentikannya pengakuan, lalu jika penjual melakukan transaksi salam paralel, lalu pada akhir periode pelaporan keuangan, lalu ketika menyerahkan persediaan, penyajian, dan pengungkapan. Berikutnya, kita akan membahas contoh ilustrasi akuntansi di dalam akad salam, yaitu untuk modal salam dalam bentuk uang tunai. Di sini keterangannya, pembeli memodal salam kepada penjual senilai Rp100.000 secara tunai. Pengiriman akan dilakukan setelah tanggal 31 Maret 2013. Di sini, penjual mencatat transaksi tersebut dengan kas di sebelah debit dan utang salam di sebelah kredit sebesar Rp100.000. Sedangkan pembeli mencatat piutang salam di sisi debit dan kas di sisi kredit sebesar Rp100.000. Selanjutnya, untuk transaksi dengan penyerahan aset non-kas. Keterangannya, dalam penyerahan aset non-kas dengan nilai tercatat sebesar Rp80.000 dan nilai wajar sebesar Rp110.000. Di sini penjual mencatat aset di sebelah debit dan utang salam di sebelah kredit sebesar Rp110.000. Sedangkan pembeli mencatat piutang salam di sisi debit sebesar Rp110.000 dan aset non-kas di sebelah kredit sebesar Rp80.000 serta keuntungan di sisi kredit sebesar Rp30.000. Baiklah, begitulah sedikit pembahasan yang bisa saya lakukan pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau materi-materi yang masih belum jelas. Jika teman-teman ingin membaca materi yang lebih jelas lagi, teman-teman bisa mengunjungi akun Akademia Edu yang saya miliki dan sudah saya tautkan link di deskripsi box di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.